Nah, sekarang kita masuk ke root locus. root locus. Root locus ini fungsinya untuk mengetahui kestabilan sistem dari posisi letak akar-akar karakteristik dari fungsi transfer. Misalnya, cara menentukan root locus ini ada dua cara. Yang pertama itu kita cari akar dari persamaan karakteristik. Yang kedua, kita mesti cari zero poles, kemudian cari breakaway point-nya, kemudian cari center of gravity, kemudian cari sudut asimptotnya, dan terakhir kita cari nilai omega U untuk menentukan titik potongnya. Di sumbu imajiner. Jadi di dalam root locus ini kalau kita plot, biasanya kan kalau di Cartesian itu X dan Y. Nah, kalau di root locus ini ada bagian imajiner dan bagian real. Nah, biasanya kalau di Cartesian itu imajinernya adalah Y, kemudian ini adalah X. Dan nilainya itu sampai tak hingga dan minus tak hingga. Semuanya seperti itu, tak hingga sampai minus tak hingga. Begitu. Kalau kita plot di S-plane-nya root locus. Nah, contohnya contoh pertama kita pakai penentuan akar. Nah, untuk penentuan akar, misalnya kita punya kita punya blok diagram sistem seperti ini. Ada gen KC dikalikan dengan plane-nya 2/3 S tambah 1 S tambah 1. Ini plane kita. Kemudian outputnya adalah CS. Dan feedbacknya itu adalah 0,5 nilainya. Dan di sini adalah RS. Oke, jadi persamaan karakteristik dari ini kalau kita pakai rumus blok diagram sistem yang feedback system, maka menjadi 1 ditambah KC per 3S tambah 1 S tambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya. Nah, gimana cara nentuin akar? Nah, ini kan persamaan kuadrat. Persamaan padat. Persamaan kuadrat kan bisa kita pakai rumus ABC yang X1 atau X2 itu nilainya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini ya persamaan kuadrat. Maka kalau kita pakai persamaan kuadrat, nilai R1 dan R2 itu adalah min 2/3 ditambah plus minus 1/3 akar dari 1 dikurang 3 KC. Ya. Jadi kita tahu nih akar kita itu ada di min 2/3, ada di akar kita itu ada di sini semua. Biar gampangnya, ini akar kita punya. Nah, sekarang kalau seandainya kita kasih nilai KC, kita kasih KC random, misalnya KC itu 0 sampai 0, 1, 5, 10, 20, dan 50 misalnya. Nah, kalau kita masukin nilai KC-nya segitu di sini persamaan ini, maka akar yang saat 0 atau garis 0 itu adalah min 1
dan min 1/3. Kemudian kalau seandainya KC-nya 1, nilainya adalah min 2/3, kemudian plus minus akar 2/3. Nah, ini kan jatuhnya ke bilangan imajiner, jadi ini akan jatuh ke sumbu imajiner. Kemudian yang ini juga min 2/3 plus minus akar 14/3. Kalau yang 10 min 2/3 plus minus akar 29/3. Ini min 2/3 plus minus akar 59/3. Kemudian ini min 2/3 plus minus akar 149/3. Nah, ini kalau kita plot, ini adalah bagian imajiner dan di sini adalah bagian real. Kan kita punya akar nih, min 1, min 1/3 dan min 2/3. Berarti di sini dia poles kita min 1/3, min 2/3 dan min 1. Kemudian posisi akarnya itu yang bagian imajiner adalah yang sebelah sini, plus minus yang ini. Kalau kita cari hasilnya itu akan berada di nilai imajiner. Maka diganti warna aja biar gampang. Nah, ini polesnya. Jadi poles kemarin itu kan ditandai dengan tanda silang. Berarti kedudukan akarnya ada di sini dan di sebelah sini. Sini anggaplah segini ya. Kemudian di sini, kemudian di sini dan di situ. Jadi ini kalau kita tarik, ini sampai tak hingga dan ini sampai min tak hingga. Nah, kalau kita dapat hasil dari plot root locus, dia akan berada di sebelah kiri seperti ini. Ini kan posisinya tuh di sebelah kiri semua ya akarnya. Akar yang kita cari itu ada di sebelah kiri semua. Maka dapat dipastikan kalau sistem ini stabil. Jadi dia kalau stabil kalau dia berada di sebelah kiri. Gitu. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Misalnya kita punya log diagram sistem yang lain, feedback system juga, cuma nilai dari feedbacknya itu lebih besar dari sebelumnya. Jadi RS Nah, ini kalau kita cari persamaan karakteristiknya itu kan persamaan itu adalah 1 ditambah KC per 3S tambah 1 S tambah 1 0,5 S tambah 1 sama dengan 0. Maka polesnya itu harus kita cari dengan menentukan akar dulu. Nah, ini kan harus disederhanakan nih, 1 dengan ini. Dengan ini pakai persamaan ditambah disamakan penyebut dan pembilang. Maka didapat ini menjadi 3S tambah 1 S tambah 1 setengah S tambah 1 per
kan ditambah KC per ini ya, 3S tambah 1 S tambah 1 dan 0,5S tambah 1 ini ya, sama dengan 0. Nah ini kan kalau kita gabungkan maka didapat maka didapat persamaannya menjadi 3S tambah 1 S tambah 1 kemudian dikali 0,5S tambah 1 ditambah KC sama dengan 0 ya. Maka untuk menentukan akarnya berarti ada 3 akar ya di sini ya. Jadi saat kita kasih nilai KC-nya sama seperti tadi, ini persamaan yang ini tadi, kita kasih nilai KC sama seperti yang tadi, dari misalnya KC-nya dari 0, 1, 5, 14, 20, 30. Ini ngasih nilai KC, terserah kita mau berapa aja. Kemudian akar yang kita dapat, kalau KC-nya 0 berarti akar yang pertama ada min 1, kemudian ada min sepertiga dan min 2 ya. Kalau nilainya KC-nya 1 maka nilainya adalah min 2,27, kemudian ada min 0,53 plus minus 0,55 imajiner. Kemudian kalau 5 jadi min 2,27 kemudian min 0,28 plus minus 1,16 I. Kemudian kalau di sini jadi min 3,3 kemudian plus minus 1,732 I. Kemudian kalau di 20 min 3,8 min 3,58 6, kemudian 0,12 plus minus 1,9 I, kemudian ini min 3,92 0,29 plus minus 2,279 I ya. Nah ini kalau kita plot, itu kurang lebih nilainya itu menjadi bentuknya seperti ini. Jadi ini ada sumbu imajiner dan real. Ini real, ini imajiner ya. Kemudian nilai tadi kita punya akarnya di min sepertiga, di min 1, min 2, kemudian ada min 2,27 dan ada min 3,9 dan seterusnya, ini sampai tak hingga. Jadi posisi akar yang pertama itu bisa disebutkan itu ada di sini. Nah ini hasil root locusnya, dia berada di sini. Nah sisanya yang di bagian imajiner itu kurang lebih seperti ini modelnya. Dan ini biasanya simetris ya. Nih.
Nah, ini sampai tak hingga, ini sampai min tak hingga, seperti itu. Kalau kita plot di bagian imajiner. Nah, karena akarnya ini ada yang berada di sebelah kiri separoh, nah sebelah kanan separoh, maka sistem ini bisa dikatakan kadang dia tidak stabil. Jadi kadang dalam kondisi tertentu akan menunjukkan ketidakstabilan sistemnya karena letak akar persamaan itu ada di sebelah kanan separoh dan kiri separoh, seperti itu. Jadi untuk amannya kalau misalnya kita mau analisa kestabilan, kita lihat posisi akar di root locus ada di kiri semua. Nah, kalau di kiri semua berarti sistem kita itu pasti akan selalu stabil. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau mencari pakai zero dan poles? Nah, tadi kan kita punya persamaan karakteristiknya adalah 1 ditambah KC per 3S tambah 1, S tambah 1, dan setengah S tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, kalau di sini kan polesnya kita bisa tentuin ini poles, ini 0 ya, 0 di atas, pole di bawah. Nah, polesnya ini berarti nilainya ada min 1/3, ada min 1 dan min 2. Maka jumlah polnya atau n-nya ini adalah 3. Kemudian 0-nya sama dengan 0 karena nggak ada. Bukan 0, tidak ada. 0 berarti ada nilainya. Tidak ada. Maka m-nya nilainya 0. Itu ya. Ini untuk menentukan zero dan polesnya. Kemudian setelah kita tahu zero dan poles, kita taruh dia di dalam ininya, S-plane-nya. Berarti ini imaginer dan ini real. Berarti polesnya ada di min 1/3, di min 1 dan min 2. Nah, untuk mengetahui di mana tempat kedudukan akar, kita kurangkan zero dan polesnya dan kita tahu hasil akhirnya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti dia ada di kedudukan akarnya ada di situ. Jadi misalnya untuk poles yang ketiga ini kan min 2 ini poles yang ketiga, berarti poles yang ketiga dikurangi dengan jumlah zeronya. Zeronya itu ada 0. Berarti ini adalah ganjil. Berarti 2 ini adalah posisi kedudukan akar. Kemudian kalau poles yang kedua kurang 0 ini nilainya genap. Berarti dari min 1 sampai min 2 itu tidak ada kedudukan akar di situ sama sekali. Kemudian yang terakhir 1 dikurang 0 nilainya ganjil. Berarti antara min 1/3 sampai dengan min 1 ini ada akarnya. Nah, ini kalau kita gambar, saya ganti warna dulu. Ini kalau kita gambarkan ya menjadi seperti ini. Ini posisi akarnya di sini. Ini sampai tak hingga. Nah, ini ada di sini. Nah, ini untuk di sumbu realnya. Nah, bagaimana menentukan di bagian imajinernya? Nah, bagian imajinernya kita tentukan dengan berbagai step. Misalnya pertama kita tentukan breakaway point-nya dulu. Nah, untuk menentukan breakaway point, persamaannya itu adalah sigma m i sama dengan 1 seper s kurang zi sama dengan sigma n j sama dengan 1 seper s dikurang pj. Nah, ini bagian 0, ini adalah pole. Jadi semua 0 dan semua poles itu dijumlahkan. Nah, dengan kita punya tadi persamaan karakteristik, tadi kan 0-nya 0. Poles yang kita punya kan ada min 1/3, min 1 dan min 2. Nah, sini kan posisinya minus. Maka
persamaan kita menjadi 1/S ditambah sepertiga ya. Kemudian ditambah 1/S tambah 1 tambah 1/S tambah 2. Dan seterusnya kalau masih punya poles lagi. Semua polesnya dijumlahin. Karena poles kita cuma 3, berarti cuma 3 aja yang dijumlahin. Maka ini setelah kita selesaikan dengan persamaan matematika biasa, maka didapat hasil akhirnya adalah 3S kuadrat ditambah 6 2/3S tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kalau kita pakai rumus ABC tadi buat nentuin akar, nah ini S1 nya itu nilainya adalah min 1,5954. Kemudian S2 nya itu ada di min 0,6268. Nah antara min 1,5 dan min 0,6 ini yang masuk ke dalam kedudukan akar tadi itu adalah min 1,5. Berarti ini saja yang kita pakai. Yang tadi berada di kedudukan akar, kita lihat dari sebelumnya. Nah, di sekitar sini 1,5 berarti di sini ya. Sini nggak ada akarnya. Berarti di sini. Di sini itu nilai mendekati adalah nih min 0,6. Berarti ini aja yang dipakai. Jadi kalau kita gambarkan lagi dia di root locus ini ada min 1/3, min 1 dan min 2. Saya ganti lagi warnanya. Ini akarnya di sini dan di sini. Maka titik 0,6 itu ada di sini. Min 0,6. Gitu. Ini real, ini imajiner. Ya. Setelah itu kita mesti tentukan asimtotnya dan center of gravity. Nah, untuk menentukan center of gravity itu persamaannya itu adalah sigma dari 0 dan sigma dari poles dibagi dengan 0 dikurang poles. Jadi sama dengan tadi nilainya poles itu ada min 1/3 dikurang min 1 dikurang min 2 per 3 dikurang 0. Maka COG nya ada di min 1,1. Kemudian untuk sudut asimtotnya berarti ada 3 karena poles kita ada 3. Jadi sudut asimtot itu persamaannya adalah 180 tambah 360 K per N dikurang M. Ya. Karena sudut asimtot kita 3, karena poles kita ada 3, berarti K-nya itu nilainya dari 0 sampai 2. Ya, jadi untuk asimtot ke 0 itu 180 tambah 360 derajat dikali 0 per 3 dikurang 0. Maka nilainya adalah 60 derajat. Ini asimtot yang ke 0. Asimtot yang ke 1 berarti 180 ditambah 360 derajat kali 1 per sekarang poles yang kedua. Jadi 180 derajat. Nah, asimtot yang ketiga itu adalah 180 derajat tambah 360 derajat kali 2. Ini yang kedua ya. 1 dikurang 0. Ini tetap 3. Salah tulis terus, ya. Ini jadi 300 derajat. Seperti itu.
Nah, ini hubungannya ke zero pulse gimana? Nah, tadi saya gambarkan di sebelah. Jadi kita punya ini tadi, kemudian set center of gravity-nya ada di sini ya, di min 1,1. Ini kita tarik garis. Ini harusnya garis putus-putus ya, boleh garis putus-putus, boleh enggak. Nah, gini. Kemudian sudut asimptotnya itu berarti di sini 60 derajat. Ini untuk yang ke 0. Kemudian dari sini ke sini berarti butuh 180 derajat. Kemudian dari sini sampai ke sini itu adalah 300 derajat. Berarti nanti itu akan menentukan sampai di mana lengkungannya itu dihasilkan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk menentukan ini titik potong di sumbu imajiner, itu kan kita butuh yang namanya menentukan omega U-nya. Nah, gimana cara menentukan omega U? Tadi persamaan karakteristiknya, kalau kita sederhanakan semua, itu kan menjadi 1,5 S pangkat 3 ditambah 5S kuadrat tambah 4,5S tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Ini jadi satu kesatuan. Nah, sekarang S-nya itu kita ganti dengan I omega U. Nah, kalau kita substitusikan S dengan I omega U, maka persamaannya menjadi 1,5 I omega U pangkat 3 ditambah 5 I omega U pangkat 2 ditambah 4,5 I omega U tambah 1 tambah KC dengan 0 gitu ya. Maka ini nilainya menjadi min 1,5 I omega U pangkat 3 ya, dikurangi karena ini dikalikan imajiner dulu, imajiner dikuadratkan kan menjadi minus ya. I itu kan nilainya adalah akar min 1. Akar min 1 dikuadratkan menjadi min 1. Ini masih tersisa I karena dia pangkat 3. Ini jadi min 5 omega U kuadrat ya, ditambah dengan 4,5 I omega U tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Itu ya. Nah, sekarang yang ada I omega U digabung jadi 1. Oke. Kalau ini berarti min 1,5 I omega U pangkat 3 ditambah 4,5 I omega U sama dengan 0. Maka I omega U itu adalah min 1,5 omega U kuadrat ditambah 4,5 ya kan, kalau omega U nya kita keluarin. Jadi ini omega U nya sama dengan 0 dan omega U kuadrat itu adalah 3. Oke. Jadi kalau misalnya itu 3 ini kita masukkan ke persamaan min 5 omega U kuadrat tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Ini jadi min 5 pangkat 3, ini omega U kuadrat kan 3 nilainya tuh, tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Maka KC nya adalah 14 ya. Nah, kemudian ini omega U kuadrat itu adalah 3, maka omega U itu adalah akar dari 3, jadi nilainya plus minus 1,7. Maka titik potongnya itu akan berada di sumbu imajiner di 1,7. Itu akan berada di sini. Kalau kita gambar tadi di sini. Nah, ini ada di 1,7 dan di min
1,7. Nah, hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya itu akan menjadi begini, sama seperti yang tadi. Di sini aja, biar kelihatan. Kita ganti warnanya. Berarti gambar yang bisa kita plot ini jadi titik acuannya tadi, itu adalah begini. Nah, ini sampai tak hingga ya, sampai minta hingga, seperti itu. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau mau lebih rapi, bisa pakai milimeter block. Oke. Untuk root locus sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan ke yang seterusnya.